Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How is it going? I hope you always healthy and keep hamasah. Allahu Akbar. Okay, welcome back to science lesson with Miss Mita. Okay sayang, long time no see and I hope you are ready for study now. Let's start our activity today. We must pray to Allah. May Allah make it easy for us. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke sayang. Nah, look at this picture. Wow. Kita telah mempelajari mengenai organel sel ya di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk sel itu sendiri siapa yang masih ingat? Apa pengertian sel? Ya, pintar sekali Masya Allah. Ya, unit struktural dan fungsional kehidupan. Ya sayang, nah ini adalah organel sel. Pertanyaannya, nama organel di samping adalah ingat ya, ciri-cirinya ini seperti hotdog. Ya, dia lebih berlekuk-lekuk. Kira-kira apa ya? Pintar sekali. Ini adalah mitokondria. Siapa yang tahu fungsinya? Pintar. Dia the powerhouse, penghasil energi, respirasi sel. Oke, nah ini warnanya hijau, kayak tumpukan koin. Kalau warna hijau berarti dia terdapat di sel apa ya? Tumbuhan apa hewan? Ya, tumbuhan. Lanjut. Fungsinya apa? Kalau memang di tumbuhan fungsinya apa dong? Iya, good job. Tempat terjadinya fotosintesis karena ada klorofil ya. Oke. Sampai di sini paham, mudah-mudahan anak Miss masih ingat ya tentang pelajaran minggu lalu. Which of the two cells below is a plant cell and which is an animal cell? Jadi yang mana yang sel tumbuhan, mana yang sel hewan? Ayo, kalau misalnya Miss Mita pertama kali melihat gambar ini tentu sudah tahu. Ya, kalau tumbuhan itu ciri khasnya warnanya seperti apa? Ini karena berwarna ya nak. Nah, ditambah lagi dengan ciri-ciri yang lainnya. Iya, untuk sebelah kanan ini adalah plant cell. Dan untuk yang sebelah kiri adalah animal cell. Jadi, yang warna hijau ini adalah sel tumbuhan. Dan di sebelah kiri adalah sel hewan. Nah, apakah sama di semua organel baik sel hewan maupun sel tumbuhan? Oke, let's check it out. Nah, jadi untuk topik today is Number 1, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Number 2, jaringan dan jenisnya. Number 3, organ dan jenisnya. And number 4, sistem organ dan jenis-jenisnya. Okay, are you ready? Please take your pen and your book. Listen carefully dan lihat gambarnya. Kita tekankan sekali lagi. Lihat gambarnya. Ya sayang ya. Sayang, after you know which one animal cell and plant cell, so now mention animal cell part. Jadi mulai bagian yang terluar, kira-kira yang mana ya? Sudah kasih tahu yang terluar itu apa? Iya, adalah membran sel. Ya, dilihat gambarnya dan diamati, diperhatikan yang mana yang ditunjuk ya nak. Coba diperhatikan gambarnya. Number 2 itu adalah sitoplasma, cairan sel, media ya. Lihat yang ditunjuk. Nah, yang di tengah-tengah adalah nukleus atau inti sel. Lihat lagi ya sayang, lihat bagiannya. Ini adalah inti sel. Jadi di inti sel itu ada lagi bagian-bagiannya ya nak. Ada nukleolus, ada nukleoplasma, ya, ada
ada pori nuklear. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau ada halus, smooth endoplasmic reticulum. Nah, di mana ya letak yang raw endoplasmic reticulum? Iya, siapa yang masih ingat mengapa disebut retikulum endoplasma kasar? Nah, ya, jangan lupa karena dia ditempeli oleh ribosom. Lanjut. Mitokondria. Ingat nih, bentuknya ada labirin di dalamnya atau bentuknya seperti hotdog. Ya. Lihat gambarnya. Oke, next. Badan Golgi. Nih, badan Golgi, ya. Peroksisom, sentrosom akan membentuk sentriol. Sentriol apa fungsinya kemarin? Ya, aktif dalam pembelahan sel. Next ada lisosom. Ini hanya terdapat pada sel hewan. Apalagi ya, ada cilium. Nah, cilium itu dia alat gerak, tidak hanya silia, tetapi di situ ada juga flagel. Nah, tentunya hewan itu dia dapat bergerak. Beda dengan tumbuhan. Tidak bisa bergerak. Oke. Dan gerakan pada tumbuhan juga pasif. Ya, nak ya. Apalagi yang kurang, Miss? Ya, ada ribosom. Ribosom apa fungsinya, nak? Sintesis protein. Pinter. Ingat ya, lihat gambarnya. Oke, next. Mention plant cell part. Beda ya? Atau sama dengan sel hewan? Mari kita lihat. Untuk sel hewan tadi terluarnya adalah membran sel. Kalau untuk sel tumbuhan, lihat. Lihat gambarnya. Oke. Ya, ada dinding sel. Dinding sel yang paling luar baru membran sel, ya. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan karena tadi seperti yang Miss Mita sampaikan, bentuk sel tumbuhan itu tetap. Nah, dan kaku. Anak Miss pernah pegang daun? Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Seperti biasa, itu ada cairan sel yaitu sitoplasma. Ada inti sel, nih inti sel ya. Kemudian ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Dan selanjutnya ada mitokondria. Bentuknya sama mitokondrianya dan retikulum endoplasma. Lanjut, badan Golgi juga ada tadi ya di sel hewan, mitokondria juga, retikulum endoplasma juga ada. Oke, lanjut, peroksisom. Nah, lanjut. Oke, yang selanjutnya ada plastida. Nah, ini dia ya, yang ditunjuk adalah kloroplas. Di dalam plastida tentu ada kloroplas, yaitu hijau daun. Tujuannya untuk fotosintesis. Nah, selanjutnya ada vakuola. Vakuola, apakah di sel hewan ada vakuola? Ya, tentu tidak ya. Nah, lanjut ada ribosom. Ribosom ya, nih ribosom. Oke. Kita next. Nah, mention differences plant cell and animal cell. Di sini sudah ada nih petunjuknya. Tolong diisi. Oke. Ya, untuk yang sel hewan itu ada sentriol, sentrosom, silia alat gerak ya, dan lisosom. Nah, how about plant cell? Di sini ada kloroplas, dinding sel, plastida, dan vakuola. Nah, sayang sebenarnya di hewan itu ada juga vakuola tapi kecil, bahkan tidak ada. Ya, ada yang tidak ada sama sekali vakuolanya. Ya, tolong diingat. Oke. Nah, jadi sudah ingat ya apa saja perbedaannya? Silahkan dilihat nih, tabel berikut ini. Nah, di sini ada dinding sel ada di tumbuhan tetapi tidak ada di hewan. Karena apa? Karena sel hewan itu dia mobilitasnya tinggi, sedangkan
tumbuhan? Tidak ya. Nah, jadi bentuknya itu kan kaku. Nah, pada sel tumbuhan. Kalau sel hewan coba aja cubit atau pegang kulit kita, kan elastis, tidak kaku, ya nak? Oke, selanjutnya ada sentriol dan sentrosom. Nah, di sini ada di sel hewan, tapi tidak ada di sel tumbuhan. Nah, lagi-lagi di sel hewan apakah ada klorofil? Apakah terjadi fotosintesis? Tidak, ya. Yang ada hanya tumbuhan. Lisosom, ya, hanya ada di sel hewan. Bagaimana dengan alat gerak? Apakah tumbuhan memiliki alat gerak? Tidak. Nah, untuk vakula, sel hewan itu kecil, bahkan ada yang tidak ada. Sedangkan di tumbuhan besar tadi ya, seperti balon. Oke, sayang? Fahim tuh? Next. Nah, di sini ada tipe sel tumbuhan. Ya. Apa saja sih Miss sel tumbuhan? Untuk di Science Ahead itu ada ya. Nih, sel that absorb light. Jadi ada sel Palisade. Disinilah tempat terjadinya fotosintesis. Ya, karena banyak mengandung klorofil. Nah, yang kedua ini ada sel penjaga atau pelindung, ya. Nah, cell that control the size of opening. Jadi ketika untuk pertukaran gas O2 dan CO2 pada tumbuhan ada di stomata. Jadi di sisi stomata itu ada sel penjaga. Next, selanjutnya ada sel rambut akar, ya, yang fungsinya menyerap air dan gas